Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini, tepatnya di edisi siar kami hari Jumat tanggal 19 Januari bertepatan 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, kami hadir kembali membersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Berharap mudah-mudahan Insan Mesra keluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Insan Mesra hari Jumat ini kita bersama Insan Mesra semuanya di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak narasumber yang setiap saat menemani Insan Mesra semuanya di acara ini, yaitu setiap hari Jumat yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA ya. Dan sekarang pukul 10.16 Insan Mesra, saya mencoba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Dan Insan Mesra, untuk pembahasan kita hari ini Ustaz, sepertinya kita sudah pindah ya. Ya, sudah memasuki bab baru. Sudah memasuki bab baru, yaitu bab azan. Iya. Dan sejarah asal muasal azan Ustaz ya. Iya, dan betul, hukum-hukum ahkamnya. Iya. Iya. Insan Mesra boleh juga bertanya nantinya di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Silahkan Ustaz untuk materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan Jumat kali ini, Jumat tanggal 19 Januari 2024, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Insan Mesra dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang azan. Di azan, awal mula azan ataupun sejarahnya azan, maka akan kita bahas. Untuk mempersingkat kita memulai, dan sebelum memulai kita sama-sama bersyahadat nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sama-sama bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama-sama juga kita beristighfar nastaghfirullahal azim. Insyaallah kita akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzani wal iqamati. Bab tentang azan dan iqamat ataupun qomat. Itu. Al adzanu, adapun azan lugatan menurut bahasa, al i'lamu yaitu pengumuman ataupun pemberitahuan. Azan kalau secara bahasanya itu pemberitahuan ataupun pengumuman. Itu bahasa Arab kan al azan. I'lam pemberitahuan ataupun pengumuman. Maksudnya wa syar'an al-i'lamu bi waqti sholati al-mufrudati bi alfadhi ma'lumati ma'thuratin ala sifati makhsusatin. Kalau secara syariatnya yaitu pengumuman terhadap akan tiba waktunya salat yang wajib dengan lafaz-lafaz tertentu dengan cara tertentu. Nah, nanti akan dibahas gitu. Kemudian al-mula azan, bagaimana sih awal mula azan dulunya? Maka kalau di kitab Hayatus Sahabah bab azan, kebetulan kitabnya tidak dibawa, kami yang sekarang dibawa kitab Ibanatul Ahkam sama Mausu'ah. Maka nanti yang Hayatus Sahabah kami ceritakan dulu. Yang di dalam kitab Hayatus Sahabah itu ada ketika tiba waktu sholat, maka ada seorang laki-laki naik ke tempat yang agak tinggi, kemudian bajunya kaosnya atau bajunya dilepas, kemudian diputar-putar
di tempat yang tinggi, putar, oh tiba waktu sholat. Nah ini bagi yang melihat tahu, oh tiba waktu sholat. Tapi bagi yang nggak tahu, yang nggak ketahuan, maka bermusyawarahlah para sahabat. Yang ini bagaimana nih? Apa solusinya? Apa yang harus dilakukan supaya apa tandanya supaya orang ini tahu bahwasanya waktu ini sudah tiba waktu sholat apa? Maka dalam hadis, lama hajarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi sanatil ula il madinati wa quwiyat syaukatil muslimina wa kathrun nasi tasyawaru fi syai'in ya'lamu bidukhuli waqti sholat liyajtami'u ilaihi wa yusallu jama'atan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ketika tahun pertama setelah hijrah, ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah pada tahun pertama, dan orang muslim sudah kuat, sudah banyak lah, ada kekuatan, nggak ini lagi, sudah kuat orang muslim karena banyak, nggak takut lagi, terang-terangan pun dakwah bisa, banyak manusia juga, banyak muslim juga udah kuat. Maka mereka semuanya para sahabat sahabat Nabi bermusyawarah, apa ini nanti tandanya supaya ngasih tahu orang ini sudah tiba waktu sholat ini apa, supaya mereka berkumpul, supaya bisa melaksanakan sholat, apa tandanya, apa caranya ini apa ya. Maka pada karunaro bawan nakusa wal buko, maka sebagian sahabat ada yang mengusulkan pakai api dinyalakan, sebagian lagi ada yang palam yukbal sya'an min hali anna syairul majusi wan nasara wal yahuda, jangan api, itu kebiasaan orang majusi kan menyembah api, jangan. Ada yang wanakusa, usul pakai trompet saja, maka ini pun min syairin wan nasara. Nah ini jangan trompet ini termasuk daripada wal yahuda, syiarnya orang Yahudi. Wal buko, dan wanakusa ada lonceng ini termasuk syiarnya orang-orang Nasrani. Jangan lonceng itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Wal buko, ada yang usul trompet, pakai trompet saja, maka sahabat yang jangan, li'anna syarul yahuda, ini syiarnya orang Yahudi, jangan. Maka di bawah kebingungan tersebut, dalam keadaan kebingungan tersebut, para sahabat udah bubar lah, masih belum ada keputusan, bubar pada ke rumahnya masing-masing. Ila manazilihim wa hum yashghuluna bidzalika, mereka sibuk dengan maksudnya, mereka masih pada memikirkan apa ini caranya, apa perbuatan apa yang supaya bisa ngasih tahu bahwasanya sudah tiba waktu sholat. Semua sahabat seperti itu semua, bahkan Rasulullah pun memikirkan seperti itu. Maka bersama dengan itu malam-malam parwa Abdullah bin Zaidin rajulan fi manamihi yahmilu nakusan faqalahu ya Abdullah atba'an nakusa qala wa ma tasna'u bihi qala nad'u bihi ila sholat qala afal adulluka ala ma huwa khairun min dzalika qala bala qala taqul Allahu akbar ila akhirih. Maka ketika sahabat pada kebingungan sampai malam itu semuanya memikirkan, Rasulullah pun memikirkan apa yang baik untuk tanda tibanya waktu sholat apa. Maka Sayyidina ini sahabat Abdullah bin Zaid mimpi, dalam mimpinya itu ada seorang lelaki yang membawa lonceng seorang lelaki tersebut. Maka ditanya oleh sahabat Abdullah bin Zaid, hei Fulan, hei Sapo kalau bahasa Bugis, kalau bahasa Indonesia hei friend, bro, coy, mau kemana bro, atau hei Tuhan, itu Anda bawa lonceng, mau dijual nggak loncengnya, ditanya oleh sahabat Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Maka kata yang membawa lonceng, laki-laki yang membawa lonceng tersebut, memang mau kamu gunakan untuk apa? Maka kata sahabat tersebut, Sayyidina Abdullah bin Zaid yang tadi nanyain dijual enggak, maka mau saya gunakan nanti untuk tandanya tiba waktu sholat, nanti orang-orang supaya tahu tibanya waktu sholat, dibunyikan. Maka laki-laki tersebut yang dalam mimpi menjawab, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Maka kata sahabat Abdul bin Zaid, iya tentu, apa itu? Maka kata laki-laki tersebut, Allahu Akbar, lafaz-lafaz azan sampai akhir, sampai terakhir. Maka kejadian tersebut, maka pagi-paginya pagi-paginya Pak Akbar tu bima raaitu faqala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu. Maka pagi-pagi harinya di mimpi tersebut diceritakan kepada Nabi. Faqala inna lawriyatu haqqin. Maka kata Nabi, ini mimpi yang hak. Ini mimpi yang betul, katanya. Kumma abilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi an fa innahu anda sautan minka. Berdiri bersama Bilal suruh azan karena suaranya Bilal lantang, bagus.
Bilal nanti yang azan. Fakumtu ma'bilan faja'altu alqihi alaihi wa huwa yu'adzinu bihi. Maka Sayyidina Bilal azan, lafaz azannya seperti itu, seperti yang dalam mimpi. Qala pasami adzalika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa huwa fi baitihi. Bersamaan itu Sayyidina Umar terdengar di dalam rumah, mendengar peristiwa kejadian tersebut. Ini maka langsung Sayyidina Umar fa kharaja yajurru ridaahu fa yaqulu. Maka Sayyidina Umar langsung dari rumahnya ambil ridanya, ambil selendangnya, taruh di pundak, segera datang ke masjid menjumpai Nabi, wa yaqulu walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithlu ma uriya. Maka kata Sayyidina Umar, demi zat yang nyawa engkau berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala dan engkau adalah utusan Allah yang hak, sungguh saya tadi malam saya bermimpi seperti yang dimimpikan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Zaid, kejadian seperti itu tentang azan. Maka kata Rasulullah, faqala Rasulullah falillahil hamd, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi yang hak. Maka ini jadi awal mula hukum azan itu. Jadi azan itu sebelumnya itu dulunya ada sahabat. Kalau dulunya nggak ada azan. Iya, ada yang sebagian di dalam kitab itu sahabat itu naik ke tempat tinggi di agak yang tinggi, ke pakaian diputar-putar. Yang melihat tahu, tapi yang nggak melihat kasihan kan, nggak mendengar, apalagi cuma putar-putar, nggak dengar. Nah ini kejadiannya seperti ada yang usul trompet, ada yang usul lonceng, ada yang usul api. Enggak, itu kebiasaan orang Nasrani, enggak itu kebiasaan Yahudi, kebiasaan orang Majusi, nggak bisa. Nah, akhirnya ini kejadian tersebut sejarah daripada azan. Seperti itu. Saya mencoba menyapa dulu teman-teman yang sudah gabung di Facebook. Hajrana, Ibu Hajrana Umar, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum Tabiat Pak Ustadz, Umi Mira izin hadir menyimak dan mendengarkan. Ya, terima kasih untuk Bu Hajrana Umar yang selalu setia mengikuti acara ini ya. Kalau misalkan ada yang dipertanyakan boleh silahkan bertanya lewat Facebook. Selamat pagi juga, assalamualaikum untuk Ibu Esti Kuswardani. Maaf Ustadz di luar tema lagi ini, bolehkah kita ambil uangnya caleg tapi uang itu kita kasih ke orang lain atau dimasukkan ke masjid, apa tetap masuk neraka walaupun uang itu bukan untuk kita? Terima kasih jawabannya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara nerakanya Allah yang tahu. Semua dosa kalau kita betul-betul tobat ya insya Allah bisa diampuni. Masalah surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuma kalau secara hukum ini uangnya secara kacamata fikih, kacamata hukum boleh tidak ya? Boleh tidak. Kalau masalah neraka banyak amal-amalan yang menuju ke neraka tidak sesuai hukum, yaitu kan neraka. Maka ini bahasnya hukumnya bagaimana uang. Maaf tadi di luar tema, ya boleh kita lagi nih, bolehkah kita ambil uang caleg tapi uang itu kita kasih ke orang lain atau masukkan ke masjid, apa tetap masuk neraka walau uang itu bukan untuk kita? Maka Ustaz ya, jadi uang caleg Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu kalau nggak ada akad boleh-boleh aja diambil, kan nggak ada akad. Ketika dingasih nggak harus suruh pilih, ketika ngasih cuma ngasih aja pelantarannya. Kalau ada pelantarannya nih, ataupun orangnya akad langsung. Itu Ustaz diucapkan. Akad itu bisa diucapkan kalau dalam hukum fikih kan. Seperti kita bertamu nih, ya silahkan. Berarti kalau silahkan mau dihabiskan mau enggak, boleh secara hukum fikih nih ya. Karena sudah dipersilahkan. Bahwa ada teman nih datang bawa makanan banyak, silahkan makan aja makan. Udah berarti makan, habis nggak habis karena sudah dipersilahkan. Ini akad. Kan secara hukum itu melihat secara dohirnya. Andai kan uang caleg juga itu kalau dikasihkan, ya udah, kalau cuma ngasih aja berarti bisa sebagai hadiah, bisa cuma ngasih aja. Nah, kalau umpama disuruh, kamu harus mencoblos, nah nggak usah, kamu harus coblos ya. Nah itu berarti hukumnya jatuhnya ke riswah, nyogok, sogok menyogok. Nah, kan ar-rashi wal murtashi fin nari. Tapi kalau misalkan Ustaz kita tahu ini tujuannya pasti dikasihin, pasti tujuannya karena mau dipilih, bagaimana ya, Ustaz? Kalau sudah tahu, yang penting ketika dikasih itu ada akadnya enggak. Kalau enggak ada akad berarti karena enggak ada akad, kami pun bebas karena enggak ada akadnya. Walaupun mereka berkeinginan milih supaya milih, tapi ketika ngasihkan enggak ada akad, cuma ya terserah. Doang begini. Nah, ini kalau secara hukum fikihnya. Tapi kalau orang yang hati-hati dalam hukum tasawuf, dalam hukum yang lebih hati-hati, enggak mau sama sekali. Maka kalau mau yang hati-hati, ambil uangnya, kasih ke masjid, bebas. Kalau ditelusuri nanti dituntut, ketika enggak jadi, ya silakan ambil di masjid, uangnya sudah ke masjid. Nah,
Itu ataupun kasih kepada orang lain, silakan. Kalau orang lain makan, andaikan pun uang itu uang nggak jelas, kan orang lain nggak tahu. Yang tahu itu yang nggak boleh. Umpama ada uang suap nih, betul-betul uang suap ataupun betul uang haram, kita makan nggak boleh karena kita tahu. Kecuali ke orang lain kan nggak tahu. Orang Cuma lain. dikasih doang. Dikasih doang. Kalau orang lain yang makan yang enggak karena dia nggak tahu, enggak apa-apa. Yang tahu yang hukumnya ini. Itu maka umpama itu lebih baik. Kalau mau dikasih ke orang silakan, kalau mau dikasih masjid silakan. Gitu kalau hati-hatinya. Kalau secara hukum fikihnya karena nggak ada akad dia mau kita ambil mau enggak, karena nggak ada akad. Ketika ngasih cuma ngasih aja, maka bisa terhukumi ngasih, bisa terhukumi hadiah. Gitu. Seperti itu. Iya. Iya. Tapi misalnya ada kan begini, misalkan itu tim sukses Ustadz bilang begini, nanti juga ada uang terima kasihnya begitu. Ya, berarti itu uang terima kasih saja, mah. Uang terima kasih. Iya. Selanjutnya ada Ibu Hajirana bertanya ini, apa syarat sahnya azan dan iqomah? Ya, jadi syarat-syarat sahnya azan dan iqomat pertama diantaranya, walaupun belum masuk ke babnya karena sudah bertanya, kita singgung sedikit. Itu diantaranya Islam, Islam, kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu anak kecil belum balik tapi sudah mengerti. Belum balik, masih kecil tapi sudah mengerti, bukan kecil sekali. Iya. Sudah mengerti mana yang baik, mana yang enggak, dan seterusnya. Maka bagi orang yang seperti anak yang seperti itu walaupun kecil, itu namanya hukumnya mumayyiz. Bisa membedakan yang ini, bisa membedakan yang itu, mana yang baik, mana yang enggak. Itu sah-sah saja hukumnya. Dan kalau sunah-sunahnya nanti ada dibahas-bahas, sunahnya ada. Dan diantaranya punya wudu, menghadap ke kiblat dan seterusnya. Nanti di depan kami singgung lebih lengkapnya. Gitu. Termasuk iqomah ini Ustadz ya? Ya, termasuk iqomat juga. Iqomat. Ya, itu tadi untuk nanti juga akan Pak Ustadz menyinggung lebih jelas lagi karena ya Ustadz ya, karena ini kita belum masuk kayaknya ke bab-bab ini Ustadz. Udah masuk. Atau selanjutnya ini lanjut? Iya, bisa semuanya. Ya, dilanjut lagi Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dzikru maksusun matlubun li salatil maktubin as-salat ala yani. Kemudian azan ini termasuk daripada fardu kifayah. Maka kalau umpama di kampung tersebut tidak ada azan, maka satu kampung berdosa semua. Maka kalau ada yang azan, sudah tidak jadi berdosa. Maka beruntung kampung tersebut ada yang azannya. Kemudian dalilnya, ya ini dalil daripada disyariatkannya azan, itu dalam Al-Quran, idza nudiya lis-sholati wa idza nadaitum ila sholati. Kalau dalam hadis dalilnya, idza hadarat as-sholatu falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Ketika tiba waktu sholat, maka azanlah kalian, salah seorang di antara kalian, kemudian salah seorang di antara kalian menjadi imam yang bagus bacaannya, yang fasih dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau menurut ijma itu kesepakatan para alim ulama. Itu apa dalilnya? Al-adzan wal iqamatu masyru'ani. Azan dan iqamat itu kedua-duanya disyariatkan. Azan dan iqamat li shalawatil khamsi, untuk salat 5 waktu, bin nususi sahihati wal ijma. Wala syar'u al-adzanu wala al-iqamat li ghairil khamsi bila khilaf. Dan tidak disyariatkan, azan dan iqamat itu tidak disyariatkan selain salat 5 waktu. Pokoknya azan itu untuk salat 5 waktu aja sunnahnya. Kalau selain salat 5 waktu tidak sunnah. Tapi kalau tapi kalau misalkan kita mau sholat sunat bisa langsung sholat atau iqomah dulu Ustaz? Ya, sholat sunnah itu kan tidak sunnah untuk azan maupun iqomat. Sholat yang sunnah untuk azan dan iqomat hanya sholat 5 waktu saja. Sawun kanat mandzuratun aw janazah aw sunnatu wa sawa'un sunnallaha al-jama'atu kal aidin wal kusufaini wal istisqai. Yaitu baik itu yang dinazarkan ataupun sholat jenazah ataupun sholat yang sunnah dilakukannya berjamaah, seperti sholat sunnah yang disunahkannya berjamaah itu seperti Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, dan yang lainnya itu tidak sunnah untuk azan maupun iqomat. Baik ataupun sholat yang memang tidak sunnah untuk berjamaah, seperti amla kalau duha, seperti sholat duha. Itu berarti kalau sholat sunnah yang lain ini yang sunnah berjamaah, bagaimana iqomatnya?
Salat sunnah yang berjamaah itu Bapak Ibu seperti Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa dan yang lainnya yang sunnah berjamaah itu salat sunnah yang sunnah berjamaah itu iqomahnya itu pakai as-salatu jami'atu rahimakumullah. As-salatu jami Atau rahimakumullah. rahimakumullah. Ataupun pada salat Idul Fitri berarti sebelum dilakukan salat Idul Fitri setelah pengumuman dan Iya, seterusnya yang khotib ini pengumuman Pengganti uang dan qomat itu, yang Ustaz, lain ya? maka Pengganti komat. iya, sunnahnya itu sebetulnya di dalam sholat sunnah yang berjamaah ada kesunahan ikomat, tapi ikomatnya bukan ikomat seperti sholat lima waktu, bukan. Iya. Itu ikomatnya itu as-sholatu jami'atu rahimakumullah, sholat As-sholatu berjamaah jami'atu mau rahimakumullah. ditunaikan. Tapi kalau sholat Idul Fitri dulu ada penentuannya, seperti contohnya umpama mau ditentukan bisa seperti Idul Fitri nih, berarti setelah diumumin yang nyumbang yang apa petugas apa semuanya, zakat apa semua sudah, terus petugas khotib ini, petugas imam ini, mari kita setelah diutarakan tata cara sholat Idul Fitri, nah mari Bapak Ibu kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholli sunatal Idul Fitri rakaatini jami'atu rahimakumullah, sallu rahimakumullah. Itu as-salata ataupun sallu rahimakumullah itu. Sallu rahimakumullah. Duluan niatnya, Ustaz. Hah? Duluan niatnya. Nah, itu cuma ngasih tahu aja. Oh, itu ngasih tahu iqomahnya. Oh iya. Nah, iqomahnya sholat sunnah umpama sholat Idul Fitri berarti sholat Idul Fitri jami'atu rahimakumullah, sallu rahimakumullah gitu. Itu as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Jadi kalau umpama sholat 5 waktu sebetulnya tidak sunnah, itu tidak ada kesunahan untuk as-sholatu jami'atu rahimakumullah di dalam sholat 5 waktu kan? Ya. Kan sering dengar kan ya di masjid-masjid sebelum sholat 5 waktu imam as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Enggak. Sebetulnya kalau mau ikut sunnah, kalau dilakukan gimana? Ya tidak mengapa. Cuma sunnahnya untuk sholat-sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Itu as-sholatu jami'atu rahimakumullah itu. Terus kalau sholat 5 waktu bagaimana? Sholat 5 waktu itu sunnahnya itu Qomat. atur shop. Setelah iqomat atur shop imam. Mau Biasanya bacakan tidak hadisnya begitu. boleh. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamimmis sholas. Luruskan shop dan barisannya, karena lurus dan rapat itu termasuk kesempurnaan sholat. Ataupun bahasa hadisnya saja silakan. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamimmis sholas, ataupun sawu wa tarasu idadilu wa tarasu dan seterusnya. Itu sunnahnya. Ya. Saya baca dulu pertanyaannya masuk, Ustaz. Dari Bu Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana hukumnya ruqyah menjampi? Apapun hukumnya menulis ayat-ayat Al-Quran lalu menempelkan pada punggung orang sakit. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya kalau saya sudah sholat asar, terus saya lupa bahwa saya sudah sholat asar, terus saya sholat asar lagi, apakah saya berdosa jika sholat asar saya 2 kali? Ya. Iya. Nah, yang pertama itu bagaimana hukumnya ruqyah ya? Ruqyah. Itu kalau di situ tulisnya di dalam kurung menjampi itu membacakan. Ruqyah itu boleh-boleh saja. Kalau ruqyah bacaannya bacaan yang disyariatkan, bacaannya bacaan Al-Quran, dan keyakinan kita kepada Allah, memintanya kepada Allah, maka boleh. Yang membacakan dia yakinnya kepada Allah, membacanya Al-Quran, membacanya hadis Nabi ataupun Al-Quran, dan yakinnya kepada Allah, maka yang bacanya boleh. Dan yang diruqyahnya juga dia yakinnya bahwasanya semuanya dari Allah. Ini ayat Allah yang dibaca bukan dari siapa-siapa, yakinnya kepada Allah, maka hukumnya boleh. Menjampi, membaca-baca boleh Bapak Ibu. Ataupun anak kita sakit nih, sebelum berobat ya udah ada air, bacakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Kan di dalam Al-Quran itu sebagai penyembuh, Al-Quran itu sebagai keberkahan, penyembuh dan seterusnya. Kita yakin kepada Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun baca Al-Fatihah, udah setelah itu diminumkan kepada anak kita yang sakit. Setelah itu silahkan juga minum obat, silahkan. Nah, seperti itu juga ruqyah, yang penting yakinnya kepada Allah, maka boleh. Kemudian hukumnya menulis ayat Al-Quran lalu menempelkan pada punggung orang yang sakit. Nah, kalau menulis ayat Al-Quran boleh menulis, tapi umpama kita ambil keberkahan, maka tinggal bacakan saja. Kalau ditempelkan, takutnya ditempelkan di mana? Kalau ditempelkan di tempat atas, di sini di jidat ke tempat yang tinggi, kan ayat Al-Quran itu kalau mulai itu harus ditempatkan di tempat yang mulia. Kalau di punggung, Ustaz, takutnya kalau di punggung maka dalam arti maksudnya untuk apa? Sandarannya untuk apa? Maksudnya
kan, sedangkan punggung itu kan tempat belakang. Iya. Sementara ini kalamullah. Kalau bisa jangan kalamullah. Kalau mau ruqyah, bacakan saja. Membacakan, menurut dia yakinnya di sebelah sini ada jin atau apa, bacakan, tiupkan, ini bismillahirrahmanirrahim, langsung bacakan ayat-ayatnya tanpa ditulis. Karena kalau ditulis kan itu kalamullah. Iya. Jangan sampai ditempelkan di anggota tubuh yang sakit. enggak layak. Kalau ditempatkan di kepala, di atas pecinya, ditempelkan di atas pecinya atau di selipan pecinya, ya silakan. Cuma jangan dihinakan. Iya. Jangan dihinakan tulisannya. Pertanyaan yang kedua tadi nih Ustaz. Kemudian bagaimana hukumnya kalau saya sudah sholat asar, terus saya lupa bahwa saya sudah sholat asar, Makanya terus saya sholat sholat asar lagi. Apakah saya berdosa jika saya sholat asar 2 kali tapi saya lupa? Tidak, Ibu Bapak. Jadi umpama kita memang lupa, kita melakukan 2, maka tidak berdosa. Maka nanti yang satunya akan terhitung pahala sholat sunnah. Seperti itu. Kadang ada yang bertanya begini, kadang ada yang begini Ustaz, kita kan mau keluar rumah, tapi lagi menunggu waktu sholat asar ini misalnya, bisakah kita sholat asar Ustaz, sementara ini baru bukan azan tapi biasanya kan Salawat. Salawat, iya salawat, bisa. Kalau kan salah satu syarat sholat itu harus sudah masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, dia sholat tidak boleh kecuali sholat sunnah. Kalau sholat wajib harus sudah masuk waktu sholatnya. Nah pertandanya itu kalau azan berarti Azan sudah sudah masuk. masuk. Kalau misalkan sementara berkumandang Ustadz, nah kita juga ini mau buru-buru keluar. Sementara berkumandang kita sholat bagaimana? Boleh. Boleh ya. Boleh. Bahwa sudah azan, sudah masuk, silakan. Tapi afdolnya dengarkan dulu, selesaikan dulu, baru sholat. Gitu. Seperti itu. Ada juga yang pernah bertanya Ustadz, apa hukumnya misalkan lagi azan di masjid, sementara ada yang dengar azan, cuma dengar ada di sekitarnya rame, akhirnya di situ nggak konsen dengar azan, malah yang ada itu saling cerita-cerita, bagaimana itu Ustadz? Ya, jadi kan salah satu ini ketika azan itu kita disuruh untuk mendengarkan dan suruh untuk menjawab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau umpama kita mendengar azan, maka segera TV-nya dikecilkan, radionya dikecilkan, HP-nya dikecilkan, dengarkan azan, jawab azan. Setelah itu doa ketika azan selesai, doa. Salah satu doa diijabah adalah doa ketika selesai azan. Nah, itu Bapak Ibu, ketika kami di sana di Pakistan, kami kan belajar di sana. Pakistan, kemudian sebelum ke Pakistan ke India juga. Jadi tahu adat istiadatnya, Islamnya di sana bagaimana. Oh, Bapak Ibu, kami ke pedagang, kami ketika cerita ataupun bahkan beli nih pedagang, ketika azan, saya minta itu, ditahan dulu sama pedang, diam dulu, itu dengarkan dulu, itu Allah memanggil kita, dengarkan azan selesai baru dilayani. Pedagang mau pedagang warung, pedagang makanan di luar semua ini. Nah, di sana mungkin karena sudah menjamur amal agama sudah dilakukan dari dulu. Saya terima dulu teleponnya masuk Ustaz. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Pinrang. Iya. Silakan Pak Aldi. Ini tidak jelas suaranya di radio. Oh iya. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dan yang memandu acara. Iya. Semoga semuanya pada sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan acaranya berjalan terus ya. Iya. Bahwa beberapa waktu yang lalu di acara keluarga ada tausiah ya di malam keberapa itu. Iya. Tausiah. Iya. Ya di sini di keluarga saya. Iya. Dalam tausiahnya ini Pak Ustaznya sayangnya tidak ada sisi tanya jawab ketika itu. Akan tetapi sudah berlalu beberapa hari di tahun baru, tapi masih menyindir ya dalam tausiahnya itu bahwa banyak katanya saudara kita Islam merayakan tahun baru
sedangkan ini bukan tahun baru tahunnya Islam katanya. Iya. Iya. Ini anunya poin pengaruh tahun barunya agama ini, misalnya agama Iya. Iya, tertentu. iya. Dan ya banyak jemaat tidak setuju sebenarnya, karena banyak juga masyarakat yang merayakan itu ya dalam bentuk ya makan-makan bagaimana. Tapi dalam tausiahnya itu bilang bagaimanapun bentuknya itu merayakan tahun baru, katanya itu tidak boleh karena itu bukan anunya tahunnya umat Islam. Iya. Ini Pak Ustaz tidak tahu kalau 1 meter atau 3 rumah dari rumah tersebut ada umat umat lain. Iya. Jadi seandainya ada ceritanya apa ketiga itu, ya mungkin saya maju ke depan untuk memberikan tanggapan lagi ya misalnya. Iya. Ini tapi menurut saya ini kan tahun baru ini kan milik umum ya pada semua agama, ya kan? Dan semua kita yang ada di Islam di mana agama lain itu mempergunakan kalender Masehi, ya kan? Iya. Contoh misalnya tanggal merah, taruhlah hari tanggal 25 Desember itu kan tanggal merah, jadi semuanya liburan di situ. Iya. Jadi semua agama libur di situ. Jadi kalau Ustaznya mengatakan itu kalau tahun baru masih itu cuma agama tertentu saja, banyak yang tidak setuju sebenarnya, karena tahun baru itu milik umum. Cuma sayangnya pada ketiga itu tidak ada sisi tanya jawab. Ini juga di akhir tahun itu di Masjid Agung. Ada pertanyaannya Pak Aldi? Ya? Ada pertanyaannya? Ya itu tadi bagaimana Pak Ustaznya Oh, iya. meluruskan ya. Ya. Ya seperti ini, karena sayangnya ketika itu tidak ada sisi tanya jawab. Oke, Saya kira makasih. itu saja mungkin sudah Iya. dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi seperti yang diutarakan dalam pertanyaan Pak Aldi ya di Iya. Lembang Pindrang. Ada suatu ketika ada acara tausiah, dan dalam tausiah tersebut diutarakan bahwasanya merayakan tahun baru apapun itu bentuknya tidak dibolehkan, dan di samping itu ada orang-orang yang bukan Islam juga di situ. Terus bagaimana sih sebetulnya secara pandangan Islam? Makanya perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kan tahun baru memang betul kalender itu kan perhitungan orang bukan Islam, yang kalendernya Masehi. Tapi kan itu kalender Masehi di mana-mana di seluruh dunia peraturannya memang pakai kalender Masehi. Mau nggak mau kita harus ikut sesuai aturan yang ada di dunia. Kalendernya pakai kalender Masehi. Kemudian umpama kita merayakan, kalau kita merayakannya dalam rangka dikarenakan kita biasanya kalau tahunnya baru job kita bertambah, pangkat kita dinaikkan, ataupun omset kita bertambah, maka boleh. Tapi kalau merayakannya karena memang merayakan tahun baru, itu yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, karena ikut-ikut orang itu non muslim. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ataupun Imam Abu Daud, man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum maka akan digolongkan dengan kaum tersebut. Lalu caranya bagaimana? Kita masak-masak pas malam tahun baru ataupun bakar-bakar apapun itu, maka caranya Bapak Ibu niatkan, saya masak ini ataupun bakar-bakar ini di malam ini tahun baru, saya niatnya untuk mengalihkan anak-anak kita supaya nggak merayakan di sana, supaya nggak merayakan di luar, supaya anak-anak di rumah, supaya tetangga-tetangga makan di sini nggak merayakan. Niatnya mengalihkan, maka boleh. Ataupun merayakannya karena biasanya kalau tahunnya berganti, pangkat kita dinaikkan, ataupun jabatan kita dinaikkan, gaji kita dinaikkan, maka boleh. Sebagai wasilah ini sedekah, niatnya semoga di tahun yang baru ini nanti jabatan kita dinaikkan, gaji kita dinaikkan, dan seterusnya, maka dibolehkan seperti itu. Ataupun umpama kita beli trompet, bagaimana pas tahun baru, maka boleh beli trompetnya, tapi di tiupnya jangan pas detik-detik bertepatan dengan 00.00. Niatnya beli trompetnya untuk mainan anak-anak, petasannya juga sama, niatnya untuk mainan anak-anak, dan dinyalakannya jangan pas bertepatan dengan 00.00. Kalau bersamaan berarti sama-sama terhukumi merayakan. Gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti yang pernah sampaikan Pak Ustadz sebelum masih di tahun kemarin itu, bahwa kan ada
sebagian orang yang sengaja berkumpul di satu masjid untuk zikir bersama dalam rangka ini menyambut. Kalau misalkan dalam rangka menyambut itu kata-katanya itu loh Ustaz, dalam rangka menyambut. Bagaimana itu? Nah, kalau menyambut itu ya kan nyambutnya itu kan bukan berarti untuk untuk merayakan sebetulnya. Dia pada intinya sebetulnya mengalihkan. Cuma kata-kata yang di bannernya itu menyambut. Iya. Katanya. Saya coba terima dulu teleponnya masuk Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ruben di Wajo. Ya, Ruben di Wajo. Iya. Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustaz. Iya, Bapak Ibu. Apa perbedaannya itu Muhammadiyah dengan Ahmadiyah? Apa? Katanya itu apa perbedaannya Muhammadiyah dengan Ahmadiyah? Oh iya. Katanya itu Ahmadiyah, dia tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Itu kalau apa perbedaannya Ahmadiyah sama Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia. Organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam yaitu NU. Kedua Muhammadiyah. Nah, itu bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan. Muhammadiyah, NU juga seperti itu. Tapi kalau Ahmadiyah itu dia kayak aliran baru dan dia kan menganggap Nabi terakhir itu siapa, Ahmad Busodek atau siapa itu namanya. Betul. Nah itu kalau dia ya itu jelas kalau seperti itu tidak sesuai dalam Islam, karena Nabi terakhir dalam Islam itu pokoknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada yang ngaku-ngaku udah nggak usah dibahas lagi, udah berarti sudah keluar jalur Islam, bukan Islam lagi, walaupun atas namakan saya Islam, kami Islam atau apa, tapi tidak sesuai Nabi, ya udah. Makanya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu kalimat iman, Muhammad Rasulullah itu kalimat amal. Kalau kita sudah la ilaha illallah, sudah syahadat, pasti sudah beriman. Kalau sudah beriman harus beramal. Beramalnya ikut cara Nabi dengan Muhammad Rasulullah. Seperti paspor dengan visa. Pas orang mau ke negara luar harus punya paspor, maka sudah bisa. Dan itu supaya bisa tembus harus dengan visa. Begitu pula kita bisa dianggap muslim kalau kita ucapkan la ilaha illallah ataupun syahadat la ilaha illallah. Maka kalau sudah la ilaha illallah, sudah beriman kepada Allah, harus beramal. Beramalnya ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang ada namanya Ahmadiyah, tapi itu termasuk aliran menyimpang. Iya, aliran menyimpang karena bukan sesuai dengan Islam. Karena nabinya saja bukan Nabi Muhammad. Terima lagi teleponnya masuk. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ya, storing Pak Chandra. Ya. Ini Pak Ustaz. Iya. Ini saya tanyakan ini Pak Ustaz tentang ini masalah azan tadi. Ya, katanya anak-anak enggak apa-apa. Ya, tentu sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustaz, karena kan di sini sering anak-anak yang malah suka azan itu. Iya, jangan. Ya, mereka memang sudah ngerti mana yang. Tapi kalau lagi sholat, mereka hanya main-main aja walaupun dilarang. Besoknya main lagi. Kalau dikatakan azan, ya memang sudah bisa azan kalau sudah hafal susunannya bagaimana. Itu aja. Kalau sudah sholat kita, mereka malah berlari-lari main tamparan lah di belakang. Padahal mereka yang azan tadi ini, dia yang kamar, dia yang azan. Nah, bagaimana dalam ini Pak Ustaz? Nah, kemudian ini kedua Pak Ustaz, ini kan biasa kalau kita sholat fardu lah istilahnya. Sementara kita sholat sudah selesai, kemudian ada yang datang di belakang, kita sudah selesai ini, tapi dibisikannya kita, bagaimana sudah sholat? Ya sudah. Wudunya sudah belum batal, wudunya belum. Itu pertanyaannya Pak Ustaz. Memang kalau orang yang sudah duluan tadi ini sudah batal wudu, kita harus azan lagi. Ya,
Karena kan biasa ada yang bertanya begitu, kalau kita sementara yang sudah duluan sholat tadi, ditanyanya kita apakah belum batal sholatnya, iya belumnya. Berarti Iya, kalau Pak batal Chandra. mungkin dia yang ini mau sholat, mungkin azan lagi dia. Iya. Atau bagaimana nih Pak Ustaz? Oke, itu bagus ya. Terima kasih Iya. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dua ya wabarakatuh. pertanyaannya. Iya. Yang pertama masalah Anak-anak yang anak-anak suka azan, iya. sehabis azan main-main ataupun apa. Secara hukum ya memang yang penting anak-anak itu sudah mengerti mana yang baik mana yang buruk, maka sah azannya boleh sah. Kemudian setelah itu setelah sholat main-main, ya memang namanya anak-anak Namanya main-main. anak-anak, iya. Mau ke apa namanya, kalau mau dilarang kasihan nanti biasanya mereka nggak mau ke masjid lagi. Iya. Padahal memang memorinya anak-anak itu memang ke waktunya anak-anak memang seperti itu, main-main. Iya. Tapi kalau umpama seperti Syekh Salahuddin Al-Ayyubi ya, beliau mengatakan, Jalaluddin Arumi atau Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kalian tidak mendengar lagi suara riang, suara gembira, suara bercandanya anak-anak di masjid, maka sudah tanda-tanda Islam itu semakin pudar. Maka itu walaupun memang anak-anak itu memang main-main, tapi nanti suatu saat itu nanti akan memikirkan bagaimana ini masjid supaya isinya, bagaimana masjid supaya terprogram agamanya, supaya ada pendidikan agamanya. Pasti ada pikir, walaupun tidak semuanya, pasti di antara mereka nanti ada yang mau memikirkan masjid, mau memikirkan agama, mau memikirkan umat. Biarkan memang dia, dunianya dia itu memang main-main. Bahkan cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan Hussein, itu Nabi SAW sholat, itu ketika sujud, ini Sayyidina Hasan Hussein cucu Rasulullah naik ke punggung Rasulullah, tapi Rasulullah tahan terus sujudnya lama supaya dia ini dulu beralih. Kalau beralih kan bisa ini, karena takutnya kalau Rasulullah langsung malah dia jatuh, Sayyidina Hasan Hussein ya. Nah itu tandanya bahwasanya boleh-boleh saja. Tapi umpama mau ditempatkan khusus silahkan. Umpama mungkin anak-anak ada ruangannya di samping itu tuh, tempatnya sama seperti masjid, satu atap, satu bangunan, tapi ada penghalangnya, ya silahkan. Nah, seperti itu. Tapi andaikan pun tidak, ya memang dunia anak seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang kedua itu Masalah azan, masih masalah azan Ustaz. Kalau yang saya tangkap tadi itu kalau nggak salah ada yang ini kan udah selesai pelaksanaan sholat berjamaah, terus masih ada yang tertinggal di belakang masuk sholat, apakah azan lagi atau ya. Ya, sunahnya itu dalam sholat 5 waktu itu sunahnya azan dan iqamah. Tapi umpama sudah azan, masjid tersebut nih kita sudah selesai selesai pelaksanaan dia. Nah, nanti yang baru datang qomat saja langsung, qomat Allah secara perlahan. Jangan keras. Kalau keras takutnya dikira ada lagi mengundang lagi seperti itu. Jadi qomat saja Ustaz ya, tidak perlu saja. azan lagi karena memang tadi pelaksanaan azannya sudah selesai. Masih ada waktu kayaknya. Oh ya, ini tinggal 2 menit lagi nih kayaknya Ustaz. Ya. Terima kasih juga untuk Eka di Mangkoso, Eda Andista Putri mendengarkan mesra ya. Terima kasih Eda. Untuk pembahasan kita hari ini sepertinya belum tuntas Ustaz ya. Belum, memang azan itu kan panjang, itu baru pembukaannya, belum nanti syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Dan insya Allah untuk pembahasan hari ini kita tuntaskan, kita pending lagi sampai Jumat berikut Ustadz ya, soalnya masih panjang pembahasan kita, sementara waktunya sudah habis. Terima kasih Ustadz ilmunya hari ini. Terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah berpartisipasi melalui Facebook juga, melalui layanan telepon juga. Terima kasih. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik